Shalom, shalom teman-teman semua, sobat-sobat Bang Joel Channel dimanapun kalian berada saat ini ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, saya percaya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan ya. Nah, teman-teman sekalian, memperhatikan beberapa tayangan diskusi yang ada saat ini, memang ya tak habis-habisnya para polemikus Muslim itu terus-menerus bertanya ya, apa bedanya Isa dan Yesus gitu ya kepada orang Kristen ya. Kalau dalam pandangan orang Kristen itu jelas berbeda. Yesus dan Isa itu beda gitu ya. Kalau Isa itu kan tidak meninggal, tidak mati di kayu salib. Lah Yesus itu mati di kayu salib. Bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga, teman-teman. Tapi itu aja gitu ya, teman-teman sebelah itu tidak puas dengan jawaban itu. Mereka itu cenderung kayak persepsinya ada yang menyamakan, ya kan? Terus ada cenderung itu ya berbeda. Jadi mana yang betul? Nah kali ini Edis TV berdiskusi dengan Ibnu Kalam, Aristo, dan Farhan bahas tentang Yesus. Ah, coba gimana ya? Yuk sama-sama kita lihat guys ya. Oke, selamat datang teman-teman semua Bang Joel Channel ya. Kita semua terus belajar ya untuk berapologetika di channel ini guys ya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yuk share video ini, like dulu supaya video ini dapat direkomendasi oleh YouTube ya guys. Oke, ya kita akan share dulu video dari Bang Edis TV ya guys. Oke ya, kita share dulu. Jangan takut lah. Apa yang mau ditakutin? Tadi rubutannya udah pada nggak jelas semua nih. Ntar dulu. Apalagi yang mau dilawan. Ntar terusin Bang Edis. Jadi Yesus sama Nabi Isa itu beda? Ya jelas beda, Riz. Jadi bedanya gini, di mana? ya. Contoh gini, saya kasih contoh. Ya. Ini misal. Lia Eden mengatakan bahwa Ya, Eden. misal. Ya. Lia Eden mengatakan bahwa Jibril datang kepada dia. Kan Lia Eden kan mengakui begitu. Ya. Jibril datang kepada dia. Nah, saya tanya sama kamu, Riz. Sama nggak Jibril yang datang kepada Lia Eden itu dengan Jibril yang ada di dalam Quran? Nah, saya enggak. Kalau di dalam Quran, malaikat itu tidak bisa dilihat. Artinya gini, Riz. Kesamaan itu nggak berarti dia itu sama. Ada yang namanya Yesus palsu, ada Yesus asli gitu. Ya. Kalau Yesus asli itu ya Yesus yang di dalam Bible itu. Kalau Yesus palsu itu ya Yesus palsu itu ya Yesus sama Nabi Isa sama atau enggak? Yes or no? Ya tadi udah saya bilang beda, Riz. Beda. Sekarang tahan ke Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam, Yesus dan Isa itu sama enggak Pak Ibnu Kalam? Ya sama saja. Yesus di dalam Alkitab dengan Isa di dalam Al-Quran itu sama, satu orang itu. Sekarang urusan Bang Edi sama Pak Ibnu Kalam kalau begitu. Ya karena pada waktu itu yang menyiarkan agama, yang menyebarkan agama Kristen kepada orang-orang Arab itu Rasul Paulus. Ya, jadi gini ya. Adapun Al-Quran itu yang mengkritik orang-orang Kristen, tidak semua ditujukan kepada orang Kristen, hanya orang Kristen yang sesat, yang keliru memahami Alkitab, itu yang dikritik oleh Al-Quran. Terutama itu golongan oneness. Kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu Allah, itu maksudnya di situ oneness di situ, bukan Trinity. Dan Trinity yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Trinity yang ada di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Tertullianus. Ya. Oke. Begini Pak Kalam ya, ada seseorang bernama Ibnu Kalam, orang Sulawesi. Kalau saya katakan begini, Ibnu Kalam orang Sulawesi lahir di Kamboja, kira-kira itu sama nggak sosoknya itu? Ya, kalau misalnya di Al-Quran dikatakan lahir di bawah pohon kurma, sedangkan di dalam Alkitab dikatakan lahir di kandang domba, nah itu masing-masing bisa sebenarnya dirujukkan. Enggak, jangan ke situ dulu Pak Kalam, gini loh. Ya, yang namanya Pak Kalam, Ibnu Kalam, yang orangnya tua, rambutnya agak gondrong, warna putih, sering nongkrong di JMC, ya. Itu lahir di Kamboja, itu sosok Ibnu Kalam yang palsu atau sosok Ibnu Kalam yang asli? Ya, Ibnu Kalam yang lain kalau lahir di Kamboja. Begitu ya. Sama. Jadi ada juga Yesus palsu. Gitu loh.
Jadi makanya saya bilang nggak nyambung obrolan kita. Ya, makanya sia-sia gitu. Sekarang gini, saya ajak logika deh. Si Edis ini kayaknya baru bangun tidur. Saya ajak logika, Edis. Kalau kamu memang mengatakan Yesus dan Isa adalah hal yang berbeda, adalah sosok yang berbeda, tunjukkan saya bukti manusia selama bumi ini ada. Manusia yang bisa wanita yang melahirkan tanpa suami selain Maria. Tunjukkan satu bukti. Karena kalau kamu memakai narasi logika bahwa ada sosok yang berbeda, sosok yang palsu, sedangkan di sana ajaran wanita yang melahirkan juga tanpa seorang pertama. Silakan saya kasih bukti yang clear. Tunjukkan wanita yang melahirkan tanpa suami. Silakan. Iya, itu namanya menjiplak dan memelintir. Duh, sekarang larinya ke ya gampang. Nggak menjiplak, sama ya kok, ini sama. Ya gampang. Sama. Ya tadi kan udah saya bilang contohnya. Saya membuat satu sosok yang namanya Ibnu Kalam, tapi lahir di Kamboja. Loh, sekarang gini, saya ikuti logika Anda loh. Oke, itu berbeda, kata Ibnu Kalam berbeda ya. Tapi di sana kan ada kata-kata yang sama juga, bahwa lahir dari seorang perawan suci. Ya. Sama juga. Ya. Saya juga punya sosok Ibnu Kalam, sama-sama namanya Ibnu Kalam, tapi lahir di Kamboja. Berarti kan Ibnu Kalam yang palsu. Logikanya. Nah, sekarang kamu kalau mengatakan berbeda, kewajiban kamu untuk membuktikan ada seorang perempuan perawan lain yang melahirkan. Silahkan kasih bukti, gak usah muter-muter. Sama saya tuh clear, singkat, padat. Ya sama aja, namanya memalsukan itu ya seperti itu, dibuat mirip tapi beda. Ya udah, oke. Berarti kamu bilang Al-Quran memalsukan sejarah? Saya nggak ngomong gitu, kamu yang ngomong gitu. Ntar dulu, Pak Ibnu Kalam, Yesus dan Isa sama nggak? Sama. Yesus dan Isa itu sama. Ya kalau sama saya tanya, sebenarnya lahirnya di mana? Pohon korma atau di kandang? Ntar dulu. Kan di Al-Quran Isa lahir di bawah pohon korma. Ya. Yesus lahir di kandang domba. Lahirnya saja beda, kok bisa sama? Ya karena itu bukan membuktikan bahwa itu berbeda. Ya, adapun penjelasan dari Al-Quran itu bisa merujuk kepada bahwa kandang domba itu berada di bawah pohon kurma. Jadi ada pohon kurma. Nah, halo. Ya, sekalipun pohon kurma itu jauh dari kandang domba itu tetap menggambarkan bahwa karena bahasa Al-Quran itu terkadang bahasa syair, bukan bahasa seperti sehari-hari. Oke, terima kasih jawabannya. Saya setuju sama Pak Ibnu Kalam itu. Terima kasih jawabannya Pak Kalam. Gini ya, biasanya pencuri atau maling itu nggak bisa menjelaskan apa yang ada di tangan dia. Contoh ya, saya kasih contoh. Kalau orang mencuri HP, dia suruh buka HP-nya itu nggak bisa. Karena HP itu ada di tangan dia itu dari nyuri. Nah sekarang saya tanya sama Pak Kalam, ya pohon kormanya di mana itu? Ya itu penggambaran bahwa pohon kurma itu lebih tinggi daripada dia? Itu kata-kata kiasan sebenarnya di situ. Bahwa lahir di bawah pohon kurma itu. Iya. Sekalipun pohon kurma itu ada di Arab dan tidak ada di Israel, itu menunjukkan bahwa sekarang ini bahwa pohon kurma itu lebih tinggi. Begini Pak Kalam, pertanyaan saya. Pohon kurmanya itu ada di Madinah, di Mekah, atau di mana? Di Israel tuh ada pohon kurma. Jangan bilang Madinah lah, Madinah dan Israel itu beda. Kamu jangan menggiring. Gini loh, tadi gantian dong ngomongnya. Iya, maksudnya diluruskan. Ngomongnya gantian. Gini loh, ngomongnya gantian. Tadi kan saya bilang, pencuri itu biasanya tidak bisa menjelaskan apa yang ada di tangan dia. Contoh, kalau orang nyuri HP, dia suruh buka HP itu nggak bisa, karena HP itu ada di tangan dia itu dari nyuri. Ini Paulus pencurinya. Nah sekarang saya tanya, gantian ngomongnya. Kalau kalian tanya orang Kristen Yesus lahir di mana, itu dijawab semua itu di Bethlehem, dia bilang gitu. Sekarang saya tanya sama kalian, Isa lahir di mana? Di pohon korma di mana? Saya tanya. Coba jawab Biar Pak Ibnu Kalam yang jawab, biar Pak Ibnu Kalam. Ya,
penjelasan secara terperinci memang tidak ada, hanya dijelaskan bahwa beliau itulah saya bilang itu lahir di bawah pohon ya kurma. Pak Kalam bingung orang tempatnya di mana bukan persoalan bingung di sini, karena kita harus berpedoman kepada Al-Quran itu. Iya, di mana pohon kurmanya di mana? Nah, tidak ada penjelasannya lebih lanjut di mana pohon kurma itu. Terus Bapak itu memahami sosok siapa kalau kayak gitu? Orang tempat lainnya nggak tahu di mana. Ya, karena penjelasan selanjutnya tentang apa yang diperdebatkan antara Nabi Muhammad dengan pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus sama merujuk kepada Yesus itu. Sama dengan pada waktu pengungsi daripada Nabi Muhammad itu yang tapi menyamakan Pak Kalam. Menyamakan bukan sama. Contoh, kalau saya bilang Pak Kalam lahir di Kamboja, itu Pak Kalam palsu atau bukan? Ya, saya bisa tanya. Juga palsu. Ya, palsu. Ya, itu udah jelas palsu. Beda jadi dong. kalau ada analoginya jangan ke Pak Kalam. Bagaimana kok? Sekarang gini Riz ya. Nggak bisa kamu kiring begitu, Edi. Yesus lahir di Bethlehem. Orang Kristen tahu itu. Sekarang saya tanya sama Pak Kalam, Isa lahir di mana? Daerahnya di mana sebutkan? Sama. Di mana? Mana ada Quran bilang Bethlehem? Kan tadi Pak Ibnu Kalam sudah jawab. Pak Ibnu Kalam dasarnya loh. Dengar dulu. Pak Ibnu Kalam sudah jawab bahwa Isa dan Yesus lahir di bawah pohon korma. Di bawah pohon korma itu ada kandang domba. Clear, sama. Oh, itu namanya menyamakan diri. Loh, ini kan Pak Kalam yang jawab. Pak Kalam, coba ada sungainya loh. Nah. Ada sungainya loh itu. Ya Pak Kalam saja yang jawab. Yang menjadi masalah di situ apanya? Kalau Al-Quran mengatakan lahir di bawah pohon kurma, terus di Alkitab dikatakan lahir di kandang domba, apa yang Anda mau permasalahkan di situ? Begini Pak Kalam. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu mencuri atau bagaimana? Begini Pak Kalam, begini. Pak Kalam tahu nggak bahwa ada yang namanya Injil apokrif? Injil yang menceritakan tentang pembuatan burung itu ada di Injil Thomas. Nah, iya artinya begini. Memang sebenarnya dari awal, dari zaman Paulus bahkan, Paulus itu sudah ngomong begini. Kalau ada orang yang memberitakan kepadamu Injil lain, maka terkutuklah dia. Jadi kalau ada yang memberitakan Yesus lain, ya Yesus yang palsu, itu terkutuk dia orang itu. Contoh Yesus palsu itu kayak apa? Contoh, Yesus yang ngajari. Ya, tidak terkait dengan ajaran, karena di dalam Alkitab dikatakan, siapa yang taat kepada perintah Bapa, dia masuk surga. Jadi bukan persoalannya itu bahwa lahir di... Kenapa putus? Masih bisa dengar suara saya? Bisa, dengar jelas Pak Kalam. Ya, sangat jelas Pak Kalam. Karena gambarnya tidak goyang, saya lihat di sini. Goyang. Ya, tidak ada kaitannya dengan masalah lahir di kandang domba atau lahir di bawah pohon kurma. Itu menunjukkan orang masuk surga. Aja, Pak siapa yang melaksanakan hukum, siapa yang melaksanakan perintah Bapa itu masuk surga. Oke. Jadi tidak perlu dipersoalkan apakah lahir di bawah pohon kurma atau lahir di kandang domba. Bukan itu yang menjadi tujuannya Tuhan Yesus. Betul sekali Pak Kalam, betul sekali. Itu saya pakai hanya untuk contoh yang paling kecil dan sederhana saja. Kalau hal yang paling kecil dan sederhana saja sudah lain, ajarannya sudah pasti lain, Pak Kalam. Pengajarannya sudah pasti beda. Contoh, Yesus memang beda. Memang beda antara ajaran Muhammad dengan ajaran beda, Yesus. Kalau ajaran Muhammad itu kembali ke millat Ibrahim, Tuhan yang tidak dikenal. Sedangkan ajaran Yesus itu Tuhan itu dikenal di situ. Ya, bertolak belakang. Contoh berbeda. aja ya. Berbeda antara ajarannya Nabi Muhammad dengan ajarannya Yesus. Iya, beda 180 derajat bedanya. Gini Pak Kalam ya. Yesus tidak pernah mengajari orang atau memprovokasi orang. Surganya juga berbeda. Kalau surganya Nabi Muhammad itu hidup bermasyarakat. Kalau surganya Tuhan Yesus tidak ada lagi kawin-kawin, tidak ada lagi menikah-menikah, tidak ada bersetubuh. Ya, gini Pak Kalam. Yesus tidak pernah memprovokasi orang atau membuat propaganda orang untuk mati, ya, untuk mati di medan perang dengan iming-iming dapat
perempuan yang bersusu besar. Ya, betul. betul. Yesus ngajarin begitu. Tidak pernah. Kalau Tidak Yesus pernah. itu Jadi kalau ada orang kalau Nabi Muhammad itu Yesus seperti itu, itu yang saya bilang Yesus membawa umatnya kepada menjadi hamba Allah. Ini jauh ke topik kemana-mana lah ya, kemana-mana. Udah, Yesus dan Isa, Yesus dan Isa sama nggak? Jangan kemana-mana gitu loh. Yesus dan Isa sama nggak? Beda. Ya kalau saya sama. Nah, sama. Ini dipecahkan, jangan lari kemana-mana. Oke. Dari tempatnya sudah beda, tempat lahir sudah beda, ya kan? Terus apa lagi? Bedanya di mana? Jelaskan ke Pak Kalam bedanya di mana? Begini Pak Kalam, saya kasih contoh ya. Pak Kalam yang asli itu orang Sulawesi, lahir di Sulawesi. Pak Kalam yang asli yang nongkrong di JCM, di JMC itu orang Sulawesi dan orang Indonesia. Sekarang kalau saya bilang Ibnu Kalam yang sering nongkrong di JMC itu orang Kamboja, lahir di Kamboja. Itu apakah benar? Ya, tapi Al-Quran mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma bukan pengingkaran terhadap Yesus lahir di kandang domba, bukan pengingkaran itu. Bukan mengingkari itu. Coba dibuka hanya pendeskripsiannya Al-Quran seperti itu, bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Bukan merujuk membatalkan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba, bukan mengarah ke situ. Ya, coba dari situ buka Riz. Maryam 24 Riz. Ya, silakan. Maryam 24 Riz. Iya, di bawah pohon korma kan ayat itu sudah jelas. Iya, dibacakan dulu aja Riz, ditampilkan biar kelihatan. Jadi di bawah pohon kurma itu tidak merujuk kepada mengatakan kesalahan kepada Alkitab, tidak. Karena di ayat lain di dalam Al-Quran dikatakan jika ada persoalan yang kamu tidak tahu, bertanyalah kepada ahli kitab. Nah, ini. Jadi makanya kayak Aris dan teman-teman itu tanya sama ahli kitab. Yang menjadi masalah begini, yang menjadi masalah ada ahli kitab yang tidak tahu juga menjelaskan kitab Alkitab. Iya, ada ahli kitab yang ada orang Kristen juga tidak tahu menjelaskan tentang Alkitab. Iya, makanya nanyanya sama orang yang tahu. Dia tidak tahu. Nah. Begini ya, di dalam Quran, kebetulan saya ini kan ya bisa dibilang ahlinya Quran, begini ya. Di dalam Quran tidak ada perintah supaya kalian itu belajar sama ustadz, nggak ada itu. Yang ada itu tanya sama ahli kitab. Jangan kemana-mana. Yesus saja, Yesus dan Isa, jangan kemana-mana gitu. Iya, makanya gini Riz ya. Di dalam Quran sosok Maryam itu ketika dia hendak melahirkan, dia itu menyingkir dan memaksanya bersandar di bawah pohon kurma. Nah, kemudian dia diseru supaya dia melihat ke bawah. Itu makanya ditampilkan ayatnya. Di situ ada kata-kata saria, ya saria. Nah, kata saria ini juga ini banyak tafsir ini, kata saria ini apa? Ya, gitu. Banyak tafsirnya di situ. Banyak tafsir. Jadi begini sebentar. Nah, selesaikan dulu Pak Kalam ya. Kalau kalian baca bukunya Christoph Luxemburg ya, yang mengupas Al-Quran di dalam bahasa Aram, kata saria ini bukan bahasa Arab ini. Saria ini bahasa Syria. Ini kok melebar kemana-mana, ini pusing saya jadinya nggak tahu mau bahas apa. Ini bukan melebar. Nggak gini, dengarkan dulu. Kalau saya biarkan saja dia melebar. Kalau menurut saya biarkan supaya saya tahu isi hatinya ini orang. Supaya saya kalau saya dia lawan debat saya ini, saya membiarkan dia melebar karena dengan begitu saya tahu dia punya keyakinan, dia punya ilmu. Silakan melebar selebar-lebarnya. Oke, jadi begini, kita ini kan gini Riz ya. Kenapa saya bilang teman-teman Islam dan Kristen debat terus nggak ada ujungnya? Karena satu sama lain tidak mau membahas hal yang paling basic, hal yang paling dasar. Asal usulnya dulu. Asal usulnya udah lain, nggak ketemu gitu loh. Sama seperti orang Hindu debat sama orang Kristen, nggak nyambung. Iya.
Nah, Islam sama Kristen kalau debat nggak bakal nyambung karena asal usulnya nggak sama. Satu lahir dari Arab, satu dari Israel, udah nggak ketemu. Yang bilang Yesus lahir di Mekah sana ya, siapa? Kamu dapat rujukan dari mana itu? Oke, kalau begitu saya tanya, Riz, Isa lahir di mana? Ada nggak Isa di dalam Quran dibilang lahir di Bethlehem? Nggak ada. Ya, sudah, intinya gini, Pak Kalam, Isa dan Yesus sama nggak? Ya sama. Yesus dan itu yang harus dicarikan benang merahnya, sama. Oke, begini ya. Kalau kita baca di dalam Quran, ya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan begini. Wa idz qala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, bahasa Indonesianya ya, wahai Bani Israel, ya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang membenarkan apa yang ada padamu dan memberitakan kepadamu akan datang sesudahku Rasul ismuhu Ahmad. Pak Kalam tahu ayat itu? Apa hubungannya dengan Isa dan Yesus? Ini nggak ada hubungannya. Iya, ini ada hubungannya, Riz. Nah, hubungannya apa? Isa dan Yesus sama enggak? Udah, jangan kemana-mana. Saya mau ngomong begini, Riz. Yesus tidak pernah ngomong begitu. Yang ngomong begitu Isa. Makanya saya bilang Isa sama Yesus nggak sama, Riz. Ya udah, urusannya sama Pak Kalam. Kalau Yesus nggak pernah ngomong bahwa setelahku akan datang Nabi bernama Ahmad, Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus dari Hongkong ngomong begitu. Soal kamu nggak percaya Al-Quran itu nggak apa-apa. Bahkan saya suruh jangan percaya Al-Quran. Udah nggak apa-apa, jangan beda Al-Quran. Isa dan Yesus sama nggak? Itu langsung dengan Pak Kalam. Iya, itu tadi perbedaannya Pak Kalam. Yesus yang asli di dalam Injil tidak pernah ngomong kalau setelah dia nanti akan datang Nabi bernama Ahmad. Yang ngomong begitu Isa. Ya, tertulis makanya di dalam. Pak Kalam mau ngomong, giliran saya jawab. Sama gimana lagi? Giliran saya jawab. Tertulis di dalam Alkitab, tidak semua apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bisa dituliskan. Karena kalau semuanya dituliskan tidak memuat itu Alkitab. Begitu jawabannya. Oh, jadi sekarang saya tanya sama Pak Kalam. Apakah Pak Kalam meyakini bahwa Yesus ngomong begitu? Ya, saya yakin ngomong begitu. Kenapa jadi di dalam Alkitab itu tertulis tidak semua apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus itu ditulis semua. Betul. Karena tidak mampu tuh Alkitab itu memuat. Betul sekali. Ya. Menurut Pak Kalam penting sekali enggak itu? Kalau persoalan masuk surga tidak begitu penting. Bukan karena, itu Pak Kalam. Ya, karena begini, yang bisa masuk surga yang melaksanakan perintah Bapa. Apa perintah Bapa itu? Hukum kasih. Kasihilah sesama manusia. Dan maafkanlah orang yang memusuhimu. Gini Pak Kalam ya. Begini ya. Penting nggak perkataan Yesus bahwa setelah dia akan datang Nabi seorang Nabi bernama Ahmad, itu penting sekali nggak itu? Oh ya, pernah saya ditanya, saya pernah berdiskusi dengan Pak Gracia Pelo, kalau saya tidak terlalu perhatikan itu nubuatan. Nah, kalau itu penting, bagaimana itu bisa hilang dari dalam Injil? Saya tidak mementingkan itu nubuatan. Nah, ini masalahnya begini Pak Kalam. Tidak karena bisa di dalam karena faktanya ada yang namanya Siddhartha Buddha Gautama dan tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Tapi yang jelas realitasnya ada bahwa Siddhartha Buddha sama dengan penemu daripada misalnya pesawat terbang, ada faktanya dan tidak ada nubuatannya di dalam Alkitab. Ya, jadi saya percaya bahwa ada pesawat terbang. Nah, itu. Ya, jadi kalau Pak Kalam berpandangan semacam itu, Pak Kalam mirip dengan Jamaah Salamullahnya Lia Eden, ingin menyatukan semua agama. Enggak, justru saya mempelajari agama, saya mampu membedakan. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi, ajaran Nabi Muhammad itu berbeda dengan ajaran. Nah, kalau berbeda, Pak Kalam mau ikutin ajaran siapa dong? Ya, sampai hari ini saya masih mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu berarti Pak Kalam kan posisinya berdiri di mana kan jadi jelas. Berarti Pak Kalam berdiri di dalam posisi Islam. Ya,
Sekalipun begitu saya mampu membela Tuhan Yesus dari orang-orang Kristen yang sesat. Nggak perlu dibela, Yesus nggak perlu dibela, Pak Kalam. Perlu. Nggak perlu. Yang melarang saya membela siapa? Iya, saya cuma bilang Yesus tidak ada. Yang melarang saya membela siapa? Yang perlu dibela itu ya itulah nabi-nabian itu perlu dibela. Kalau Yesus nggak perlu dibela. Oh, kalau saya perlu karena banyak orang yang melecehkan Tuhan Yesus. Kalau menurut saya perlu karena banyak orang yang melecehkan Tuhan Yesus baik dari golongan Islam maupun Kristen. Ya, jadi intinya begini Pak Kalam ya. Kita itu tidak mungkin berdiri di satu titik yang berbeda. Saya mampu berdiri di banyak titik. Nah, ini berarti Pak Kalam ini bisa dibilang munafik. Kenapa munafik? Apa itu munafik? Definisinya dulu munafik. Jangan kau kemana-mana. Apa itu munafik? Munafik itu ya seperti yang di Alkitab. Iya, munafik itu lain apa yang diomong dengan lain dengan kenyataan. Nah, itu definisi goblok. Yang tertulis di Alkitab itu, munafik itu orang yang berdoa mau memperlihatkan caranya berdoa kepada umum. Artinya orang mau dipuji-puji di dalam berdoa, itu munafik. Itu yang tertulis. Artinya begini, artinya munafik itu tidak sesuai antara fakta dan kenyataan, itu enggak sesuai. Orang yang mau dipuji-puji itu yang munafik, dia berdoa karena mau dipuji orang, itu yang munafik, itu yang tertulis di Alkitab. Jelaskan yang tertulis di Alkitab, jangan kau ngarang. Iya, itu definisi terminologi. Jadi definisi itu ada definisi etimologi. Gunakan Alkitab, jangan gunakan terminologi, gunakan Alkitab. Iya, tapi kan pada dasarnya definisi itu kan berasal dari titik awal. Gitu loh. Kita nggak bisa mengambil definisi itu dari definisi titik awal dari mana, Pan? Titik awal itu apa itu titik awal? Kalau membahas arti kata. Titik awal dulu, apa itu titik awal? Contohnya begini ya Pak Kalam. Kau tahu filsafat, apa itu titik awal? Oke. Definisi minum itu memasukkan air ke dalam mulut, ke dalam kerongkongan. Itu definisi titik awal minum. Dulu, titik awal. Tidak seperti titik awal. Apa itu titik awal? Itu titik awalnya. Singgawan Alkitab. Dan dari segi kejadian. Apa itu titik awal dari segi kejadian? Ya, saya kasih contoh. Alam semesta. Oh, jadi melebar kemana-mana. Dan siapakah itu yang titik awal? Siapakah yang mula-mula? Dan apakah yang mula-mula itu bergerak atau berpindah tempat? Apakah titik awal itu roh atau bukan roh? Apakah titik awal itu pribadi atau bukan pribadi? Dan siapa ahli filsafat yang menjelaskan titik awal? Bisa jelaskan itu semua? Ya, tema saya mau tidur. Sudah jam 12 lewat. Kau tidak mampu menjelaskan titik awal. Ya, istirahat dulu Pak Kalam. Halo, Riz. Ya, jadi seperti saya bilang gitu ya. Jadi tidak mungkin diskusi itu akan nyambung kalau dua pematerinya itu nggak berdiri di dalam satu rel yang sama. Contoh, tidak mungkin diskusi itu berjalan kalau yang berdiskusi itu dokter sama tukang beca. Bahas ilmu kedokteran ini nggak nyambung. Gitu loh. Nah, sama seperti kita mau membahas kekristenan dengan Islam tentang Paulus nggak akan nyambung. Gitu loh, Riz. Kita pun juga nyambung loh, Dis. Gimana? Kalau bicara mengenai tempat ya, Yesus diurapi kalau di Lukas di Galilea, tapi di tiga Injil yang lain di Betani. Betani dengan Galilea itu jaraknya 150 kilo. Ya, hubungannya dengan Islam apa? Ya, hubungannya dengan Islam apa? Kamu tadi menghubungkan masalah tempat. Tadi kan hubungan masalah tempat antara Bethlehem sama di pohon kurma. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Isa tinggal di mana? Saya tanya sama kamu, Isa tinggal di mana? Tunjukin ayat di Quran. Kalau kamu bisa tunjukin Isa tinggal di mana, saya transfer kamu hari ini 500.000. Yerusalem. Mana?
Mana ada nggak Yerusalem di Quran? Kalau kamu bisa tunjuk ada Yerusalem di Quran, saya transfer kamu 1 miliar. Kan kota nabi-nabi Yerusalem. Mana ada nggak Yerusalem di Quran? Gak usah disebut Yerusalem itu kota para nabi. Dibilang kota para nabi aja arahnya ke Yerusalem. Kamu Islam nggak percaya Quranmu? Kamu pakai Quran kalau jawab. Kamu kalau soal Quran sama saya nggak usah ngajarin saya mbah pakarnya ini. Mbah masternya kalau saya soal Quran. Kamu bahas aja dulu. Kamu bahas aja dulu itu di mana tempat Yesus diurapin, di Galilea apa di Betani, udah titik. Enggak, hubungannya dengan Islam, diskusi antara Islam Kristen apa? Cobalah angkat satu tema yang ada hubungannya. Ada korelasinya. Contoh, kan Nabi Muhammad masih saudara sepupu sama mereka. Nabi Muhammad saudara sepupu lah sama kamu orang Batak, jauh, susah kalau ngomong sama gitu. Coba buka Quran di mana Muhammad saudara sepupu. Nabi Muhammad turunan dari Ibrahim dan Ismail. Mana? Kamu tunjukkan ayatnya mana? Ya, ini mah ngomong sama Natika kalau gini nih mah. Bukan ngomong sama Natika. Kamu tunjukkan silsilah Muhammad dalam Quran. Kalau ada, saya sembah kamu. Ada enggak? Gimana kamu itu? Coba tunjukkan di dalam Quran kalau Muhammad itu turunan Ismail. Ayat jadi berapa? Begini ya, begini, sabar dulu. Ini mah pertanyaan remeh-temeh, pertanyaan sepele untuk menjawab pertanyaan di sini. Ntar saya mute dulu Pak Alef ya. Al-Quran itu bukan buku sejarah. Ya, paham? Betul, tapi kan kamu mengatakan bahwa Muhammad kalau sekarang begini. Ya, pertanyaan yang sama saya tujukan sama kamu. Ya kan? Pertanyaan yang sama saya tujukan sama kamu. Itu baju Yesus ukurannya apa? XL, M, L? Orang Kristen nggak ada yang bahas baju Yesus. Sama, orang Islam juga nggak ada bahas. Enggak, kamu membahas bahwa Muhammad keturunan Ismail. Tanggal begini, nggak ada. Enggak, Riz. Kamu mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Ya, jangan paksa dong kalau nggak ada. Kalau nggak ada kamu paksa bagaimana? Nah, terus dasar kamu mengatakan Muhammad keturunan Ismail apa? Udah, sekarang gini, jangan geser kemana-mana, langsung pada tema aja. Ya, teman-teman semua ya, kita sudah melihat ya bagaimana diskusi antara Edis TV sama Ibnu Kalam, terus ada Aristo dan Farhan di situ ya. Mereka itu mengklaim kalau Isa dan Yesus itu sama begitu ya. Itu pun juga ditegaskan oleh Ibnu Kalam, teman-teman ya. Ya kalau saya sederhana sih, tinggalnya aja cara lahirnya berbeda ya. Satu di kandang domba, satu di pohon kurma. Ya bagaimana mungkin itu bisa sama, ya kan? Ya mungkin persepsi daripada teman-teman RT sebelah, para polemikus muslim itu yang ada di room ini, ada Ibnu Kalam, kemudian ada Farhan dan Aristo ini, itu konsepnya itu mereka itu mungkin pribadi yang dimaksud tuh sama, tapi mereka maksain gitu. Maksain kalau Isa dan Yesus tuh adalah orang yang sama, padahal beda itu teman-teman. Ya, Yesus itu adalah Tuhan dan ia mati dan bangkit. Nah, Isa berbeda dengan Yesus karena Isa tidak mati dan bangkit. Itu sederhananya begitu, ya kan? Itu semua sudah banyak ya, para apologet Kristen sudah menjelaskan banyak itu kawan-kawan ya. Tetapi kembali lagi ini ya, Aristo ya kan, kemudian model-model Farhan, Ibnu Kalam, mereka nggak setuju. Jadi mereka itu mencoba untuk membela Yesus gitu. Membela Yesus kalau Yesus itu adalah orang yang mereka hormati, sehingga mereka itu tidak menyiksa Yesus gitu. Ya kan? Nah, supaya mereka itu punya dalil kalau Yesus dan Isa itu sama gitu. Kan lucu-lucu juga ya. Ya ini benar ya Siskatwen ya. Jadi Yesus adalah Roh Kudus ya, lahir dari perawan Maria. Isa lahir dari hasil tiupan Jibril. Ini mantap jiwa nih komen semacam ini ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kita perlu cerdas ya ketika kita itu berkomen di media sosial. Kita belajar dari para
dialog-dialog ini ya, mana yang mereka itu bicara dengan data, mana yang mereka itu bicara asal saja. Oke, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya pun juga live di TikTok hari ini kawan-kawan ya. Jadi teman-teman yang punya TikTok silakan kunjungi TikTok saya di Yoel Ade Prasetyo. Wah, itu TikTok saya teman-teman ya. Sesajen nama itu nanti keluar pasti ya. Teman-teman TikTok saya coba ya. Menurut kalian ya, Isa dan Yesus itu sama atau beda? Wah, ya. Menurut kalian gimana nih? Nah, mengikuti. Oke, silakan teman-teman ya. Musa, Isa dan Yesus. Oke, terima kasih ya. Ini sampai Nita Seon ya. Terima kasih ya. Ya. Oke, teman-teman silakan ya berkomen ya. Isa dan Yesus menurut kalian tuh pribadi yang sama atau beda? Oke, yang di YouTube juga boleh lihat ya, boleh komen juga ya. Ya bagi saya itu jelas-jelas berbeda lah, nggak ada yang bisa nyamain itu, gitu. Ya kan? Nggak ada yang bisa nyamain itu kawan-kawan. Jadi kalau orang ya, ibarat kata gini, tinggalnya aja berbeda, ya tentu itunya juga berbeda dong. Kan begitu. Orangnya juga berbeda. Haleluya, haleluya. Jadi orang-orang sebelah itu kenapa ya suka-suka sekali menyamakan ya. Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama, padahal itu jelas-jelas berbeda teman-teman. Ya kan? Nah ya, terus gimana sekarang? Kalau mereka itu punya konsep menyamakan, ya sederhana aja. Mereka itu suka sekali membela Yesus yang katanya itu mati di kayu salib, mereka nggak terima. Wah, Yesus kok Tuhan kok harus mati gitu ya. Mereka itu narasinya seakan-akan membela Yesus, tapi pada kenyataannya memang Yesus itu berbeda. Bagi iman Kristen, Yesus yang dimaksud itu adalah Ia yang mati dan bangkit. Tapi Isa itu berbeda dengan Yesus. Karena Isa itu, kalau kata-kata Bang Dani itu teman-teman, itu masih hidup. Bahkan sampai selama-lamanya itu hidup, tidak mati. Gitu ya. Wah kan lucu-lucu juga ya. Mereka-mereka ini kawan-kawan ya. Ya itulah apa yang dilakukan oleh teman-teman kita apologet sebelah itu teman-teman ya. Oke kawan-kawan sekalian. Biarlah video ini boleh menjadi mantap jiwa ya. Oke, terus dukung ya Bang Yuel Channel dan Yuel Ade Channel ya, supaya kami terus bisa mengudara dan bisa jadi berkat buat kalian semua. Oke ya, terima kasih Siska Twen sudah bantu saya untuk mengamankan live chat dan teman-teman TikTok saya. Nah, Siska Twen kalau ada TikTok ya silakan searching ya Yoel Ade Prasetyo. Wah, itu channel TikTok saya. Teman-teman bisa berkunjung di sana, bisa lihat video-video yang saya buat di TikTok ya. Kita nehi-nehi di sana ya. Kita just fun di TikTok ya. Jadi saya juga ada di TikTok kawan-kawan. Ya silakan kalau teman-teman punya kesempatan bisa lihat di TikTok saya ya. Yoel Ade Prasetyo. Ya, silakan teman-teman TikTok saya ada ya. Silakan ya. Oke ya, terima kasih teman-teman semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you guys. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam toleransi.